Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menolong kami, memimpin kami di sepanjang hari ini. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan, serta segala berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 1-2. Tertulis demikian. Adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara yang dikasihi Tuhan, penantian yang panjang disertai ketidaksabaran dan kebimbangan seringkali menjadi faktor yang membuat orang mengambil keputusan yang salah. Abram dan Sarai sudah lama berumah tangga, tapi mereka belum juga mendapatkan anak kandung. Meskipun ada janji Tuhan kepada Abram bahwa ia akan mempunyai keturunan, tapi lamanya waktu penantian membuatnya kemudian berpikir secara logika untuk menemukan jalan keluar secara manusia. Sarai pun punya pemikiran yang bertolak belakang dengan janji Tuhan. Sarai saat itu sangat memikirkan bagaimana kelanjutan keturunannya dengan Abram suaminya. Umur mereka sudah tua, dan muncullah pemikiran agar Abram menghampiri Hagar, budak mereka, supaya Hagar melahirkan, dan anak itu dianggap sebagai anak Abram dan Sarai. Ide ini kemudian pada akhirnya menghasilkan konflik antara Hagar dan Sarai dan terus berkelanjutan pada keturunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Sarai lakukan bukan merupakan tindakan yang berdasarkan pada janji firman Tuhan, melainkan berdasarkan pada keraguan terhadap janji Tuhan. Penting sekali saudara untuk kita pahami bahwa seberapa lama pun kita harus menantikan terwujudnya janji Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita harus tetap menanti. Jangan berpikir untuk mengambil jalan pintas. Berhati-hatilah pada setiap keadaan yang membuat kita berpikir tentang alternatif-alternatif yang tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Setelah Abram mendapatkan anak dari Hagar, Tuhan menjumpai Abram dan Sarai sebanyak 2 kali untuk mengulangi janjinya soal keturunan. Nama Abram dan Sarai kemudian diganti oleh Tuhan menjadi Abraham dan Sarah. Identitas dan citra mereka dibaharui kembali setelah sebelumnya mereka mengambil keputusan yang salah. Di Kejadian 17 ayat 7 tertulis bahwa Abraham tertawa mendengar janji Tuhan. Dan di Kejadian 18 ayat 12, giliran Sarah yang tertawa ketika ia mendengar janji Tuhan. Perlu kita akui saudara bahwa sikap seperti ini menggambarkan kelemahan kita semua sebagai manusia yang seringkali tidak percaya dan menertawakan janji firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan buat kita semua melalui kisah dalam ayat-ayat ini adalah agar kita menantikan yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Jangan cepat-cepat mengambil tindakan yang kita pikir sebagai solusi atas masalah kita. Kita cenderung tidak sabar dalam menunggu dan bimbang dalam penantian. Padahal sebenarnya Tuhan menghendaki agar kita tetap kuat dan teguh bertahan dalam janjinya. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh kekhawatiran dan keraguan. Tapi mari saudara tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan, supaya yang terbaik dari Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, apapun masalah saudara saat ini,
yang mungkin membuat saudara sedang menantikan sesuatu. Mungkin itu adalah pekerjaan, atau saudara sedang menantikan hasil usaha. Saudara menantikan pasangan hidup, menantikan jawaban doa, dan berbagai penantian lainnya. Ingatlah saudara, untuk sabar menantikan yang terbaik yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan bimbang dan ragu, tapi tetaplah percaya. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menguatkan kami untuk tetap percaya, sabar dalam menantikan yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami tidak memikirkan jalan pintas dan berbagai hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, kuatkan kami selalu, supaya kami tetap melangkah dalam janji-janji-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk sabar dan setia dalam penantian. Kami percaya yang terbaik yang dari Tuhan terjadi dan kami terima dalam hidup kami. Di sepanjang malam hari ini, kembali kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.